Sejarah agama Hindu dan Buddha, serta teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Asal-usul agama Hindu. Asal-usul agama Hindu tidak memiliki satu pendiri tunggal, melainkan berkembang dari perpaduan kepercayaan dan budaya antara bangsa Arya pendatang dan bangsa Dravida asli di lembah Indus, sekitar tahun 2300 SM hingga 1500 SM. Sumber ajaran agama Hindu. Ajaran utamanya bersumber dari kitab suci Weda, kumpulan himne, puisi, dan doa keagamaan kuno yang disusun dalam bahasa Sanskerta. Konsep utama agama Hindu. Konsep utama Hindu berpusat pada konsep Brahman, Tuhan yang Maha Esa, Atman, jiwa individu, reinkarnasi, kelahiran kembali, dan moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa juga merupakan bagian penting dari teologi Hindu. Penyebaran agama Hindu. Melalui perdagangan dan interaksi budaya, Hindu menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Nusantara atau Indonesia, di mana ia mempengaruhi pembentukan kerajaan-kerajaan awal. Sejarah agama Buddha. Asal-usul agama Buddha muncul belakangan sekitar abad ke-6 SM, sekitar 2800 tahun lalu, di wilayah yang sekarang adalah Nepal. Pendiri didirikan oleh Siddhartha Gautama, sang Buddha, seorang pangeran dan petapa yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari solusi atas penderitaan manusia. Sumber ajaran agama Buddha. Ajaran agama Buddha didasarkan pada pengalaman pencerahan Siddhartha Gautama dan terkandung dalam 4 kebenaran mulia dan jalan utama berunsur 8 yang menekankan pada pemahaman penderitaan dan cara mengakhirinya. Konsep utama dan penyebaran agama Buddha. Konsep utama. Berbeda dengan Hindu yang mengakui jiwa yang kekal atau Atman, Buddha menolak keberadaan jiwa yang kekal dan menekankan pencapaian kebahagiaan abadi melalui pelepasan dari penderitaan atau nirwana. Penyebaran agama Buddha berkembang pesat di India di bawah dukungan kekaisaran, kemudian menyebar luas ke seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, seringkali berdampingan dengan agama Hindu. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. 1. Teori Brahmana. 2. Pelaku, para pendeta atau kaum Brahmana dari India. 3. Proses. Kaum Brahmana diundang oleh para kepala suku dan raja-raja lokal di Nusantara untuk memimpin upacara keagamaan dan memberikan legitimasi terhadap kekuasaan mereka. Mereka dianggap paling memahami ajaran agama dan bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. 4. Bukti pendukung. Penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti-prasasti awal di Indonesia hanya dikuasai oleh Brahmana. Teori kesatria. Proses terjadinya karena adanya konflik politik di India pada masa lampau. Para kesatria yang kalah perang melarikan diri dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru di wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Mereka kemudian menyebarkan agama Hindu dan kebudayaan Hindu-Buddha di kerajaan baru tersebut. Bukti pendukung. Adanya cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana yang populer di Indonesia mencerminkan budaya kesatria. Kelemahan. Tidak ada bukti arkeologis atau catatan sejarah yang kuat mengenai invasi atau kedatangan kesatria dalam jumlah besar ke Nusantara. Teori Waisya. Proses. Para pedagang merupakan golongan paling banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal karena mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang. Hubungan dagang yang berlangsung lama memungkinkan terjadinya pernikahan dengan penduduk lokal dan penyebaran budaya secara perlahan. Bukti pendukung. Lokasi penemuan peninggalan Hindu-Buddha seperti candi dan arca banyak ditemukan di daerah pesisir atau jalur perdagangan. Kelemahan. Kaum Waisya tidak memahami secara mendalam isi kitab Weda atau bahasa Sanskerta, sehingga diragukan kemampuan mereka untuk menyebarkan ajaran agama secara mendalam. Teori Sundra. Pelaku, para pekerja kasar atau kaum Sundra dari India. Proses. Kaum Sundra datang ke Nusantara sebagai budak, tawanan perang, atau pencari kehidupan yang lebih baik. Mereka kemudian berinteraksi dengan masyarakat lokal dan menyebarkan budaya Hindu-Buddha. Kelemahan. Kaum Sundra menempati kasta terendah dan tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk menyebarkan ajaran yang kompleks. Tidak ada bukti kuat yang mendukung teori ini.
Teori arus balik. Proses teori ini menyatakan bahwa masyarakat Nusantara memiliki peran aktif. Mereka awalnya tertarik dengan ajaran hidup Buddha, kemudian pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan di pusat-pusat pendidikan terkenal seperti Universitas Nalanda. Setelah kembali ke tanah air, mereka menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat luas. Bukti pendukung ditemukannya prasasti dengan tulisan yang menunjukkan adanya kaum terpelajar di Nusantara, serta kemampuan masyarakat lokal untuk mendirikan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang maju seperti Sriwijaya dan Majapahit. Adanya prasasti Nalanda juga menguatkan adanya hubungan pendidikan antara Nusantara dan India.